Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat sehingga kita dapat bertemu bulan Ramadan pada tahun ini. Kedua, tak lupa mari kita curahkan salawat serta salam kita kepada bimbingan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang tafsir surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu dekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang rusak. Maka terdapat penafsiran menurut dalam tafsir Al-Azhar yang diawali oleh Buya Hamka menjelaskan dahulu apa definisi zina, yakni menurut pandangan beliau zina yaitu segala persetubuhan yang tidak sah dengan nikah atau nikahnya tidak sah atau tidak sah nikahnya. Ketidakbolehan mendekati zina menurut Hamka disebabkan karena adanya syahwat bersentuh yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gelora syahwat itu muncul ketika laki-laki dan perempuan itu berdekat-dekatan. Di antara hal ini, Buya Hamka juga menjelaskan kategori yang mendekati zina itu apa-apa aja, yaitu film-film porno, film-film cabul, majalah dan buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin marak pada zaman sekarang ini. Selain hal-hal di atas, perbuatan yang dianggap mendekati zina dan dilarang kita untuk melakukannya yaitu wanita yang berpakaian seperti telanjang. Apa itu? Wanita yang berpakaian ketat atau wanita yang berpakaian itu menerawang, dan nyanyi-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa, pelukan-pelukan, dan perempuan yang musafir yang tidak ditemani oleh mahram atau suaminya. Dan yang kedua, dalam tafsir Al-Misbah, sebelum menafsirkan ayat Al-Isra ayat 32 ini, beliau menjelaskan dulu ayat sebelumnya, yaitu ayat 31 yang disebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong untuk membunuh anak-anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah kekhawatiran diperkosa dan berzina. Maka di ayat 32 ini Allah memerintahkan semua anggota masyarakat untuk menghindari segala penyebab yang menghantarkan kita ke dalam zina. Quraisy Shihab mengatakan dampak negatif dari perzinahan yaitu ketidakjelasan siapa ayah dari anak tersebut. Menurut Syed Qutb yang dikutip oleh Quraisy Shihab mengatakan bahwa dalam perzinahan terdapat pembunuhan yang dari berbagai segi. Pertama, yaitu percampuran sperma tidak pada tempatnya yang mengakibatkan keinginan untuk menggugurkan janin yang ada dalam tubuhnya itu. Dan apabila itu juga dibiarkan hidup, biasanya tidak ada yang mendidik atau memelihara anak tersebut. Yang kedua, bercampur baurnya keturunan mengakibatkan hilangnya kepercayaan menyangkut kepercayaan anak tersebut. Terkait hukum zina, para ulama sepakat yaitu mengharamkannya karena banyak kemudaratan di dalamnya. Dan menariknya, dalam Quran
Al-Isra ayat 32 ini menjelaskan wala taqrabuz zina, dan jangan mendekati zina, dan janganlah kamu dekati zina. Bentuk pelanggarannya ini tidak ditunjukkan langsung pada objeknya yaitu zina, melainkan berupa larangan mendekati pada hal-hal yang kemudian berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perzinahan. Jadi di situ Allah itu tidak mengatakan wala zina, tetapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Terkait hukum zina tersebut, mayoritas ulama fikih berpendapat yaitu terkait hukum zina, para ulama berpendapat yaitu mutlak secara mengharamkannya karena banyak kemudorotan di dalamnya. Dan menariknya, dalam Quran surah Al-Isra ini dikatakan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati zina. Yaitu bentuk larangannya itu tidak kepada objeknya zina, tetapi kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada zina. Kata Allah itu, dan janganlah kamu dekati saja tidak boleh, apalagi kita melakukannya, karena biasanya yang sudah dekat-dekat dengan sesuatu itu lambat lama pasti akan melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya juga menyatakan bahwa salah satu perilaku mendekati zina yaitu berhalwat. Berhalwat itu apa? Berhalwat itu bercampurnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, atau tanpa adanya ikatan pernikahan. Praktik halwat bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, seorang perempuan dan seorang laki-laki berdekat-dekatan jauh dari pandangan atau dari penglihatan orang lain. Kedua, berdua-duanya wanita dan laki-laki yang disekelilingi, dan di kelilingnya itu ada orang banyak. Salah satu hadis Nabi SAW yang menyinggung tentang halwat yaitu la yakhruwanna rajulan bi imratin illa kana salisuhuma asyaitan, dan tidaklah seorang pria berdua-duaan dengan wanita kecuali ketiganya yaitu syaitan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.